Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Fuad Akbar Hadi ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi teks pidato persuasif. Nah, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan belajar struktur teks pidato, lalu kebahasaan teks pidato persuasif. Kita mulai dari struktur teks pidato. Ada 3 ya, pembuka, terus isi, dan diakhiri dengan penutup. Pembuka itu berisi salam, penghormatan, dan ucapan syukur, sedangkan isi berisi tujuan dan informasi penting yang akan disampaikan. Penutup berisi harapan atau doa beserta penutup. Nah, kita mulai dari pembuka. Pembuka itu berisi salam ya, di dalamnya ada penghormatan dan ucapan syukur. Penghormatan berupa ucapan hormat kepada tokoh-tokoh atau hadirin yang datang dalam suatu kegiatan. Biasanya dimulai dari jabatan yang paling tinggi ke jabatan yang paling rendah. Nah, kalau isi berarti ya apa yang ingin disampaikan, berisi tujuan dan informasi yang penting yang akan disampaikan kayak gitu. Jadi kandungan utama yang ingin disampaikan dalam pidato itu berada di bagian isi, pokok-pokoknya kayak gitu ya. Terakhir diakhiri dengan penutup, bisa berupa doa, harapan yang ingin dicapai dari pidato yang telah disampaikan di isi, maupun permintaan maaf, terima kasih. Itu adalah bagian dari salam penutup. Itu ya. Lanjut ke kaidah kebahasaan teks pidato. Kaidah kebahasaan dari teks pidato itu juga ada 3 ya anak-anak ya. Pertama ada kalimat saran, kedua ada kalimat ajakan, dan yang terakhir ada kalimat arahan. Kita mulai satu persatu dari kalimat saran, yaitu berarti isinya ya saran, berisi usul agar dapat dipertimbangkan ya orang lain, ditandai dengan biasanya itu penggunaan kata sebaiknya, seharusnya. Lanjut ke kalimat ajakan ya. Kalimat ajakan itu berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar. Wah, ini salah ya tulisannya ya. Pokoknya tujuannya adalah supaya orang itu mengikuti apa yang ingin dikehendaki yang berpidato ya. Ini salah, maaf. Lanjut ke yang ketiga yaitu kalimat arahan. Kalimat arahan merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata harus ya. Itu yang dimaksud dengan kalimat arahan. Baik anak-anak, selanjutnya ini akan saya tampilkan sebuah video contoh pidato yang sesuai struktur dan kaidah ya. Ini pidato dari kepala sekolah kalian sendiri, Ustadz Mutadin, ketika acara Akhirus Sanah ya. Mari kita simak bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Ummah, Pembina Yayasan Al-Ummah, Ustadz-ustadzah yang hadir di acara, menyimak di acara Akhirus Sanah virtual tahun ini. Yang kami hormati semua orang tua santri, baik kelas 9, kelas 7, kelas 8, dan santri baru, calon santri baru yang juga menyimak. Semoga dimudahkan bisa mengikuti sampai akhir. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Semoga iman dan takwa senantiasa ada dalam diri kita sehingga seluruh aktivitas kita diridhai oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, marilah salawat salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bagian dari umatnya yang senantiasa mengharap syafaat beliau di akhir yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku dan wali santri yang dirahmati Allah, sudah 3 tahun kalian semua
belajar di As-Salam Boarding School Pekalongan. Tentunya selama 3 tahun tidak terasa waktu yang 3 tahun itu begitu cepat kalau sekarang dirasakannya. Tapi ketika waktu masih kelas 7 nampaknya sangat lama sekali, apalagi masih penyesuaian. Dan sekarang kalian semua sudah akan memasuki SMA, sebagian besar sudah terdaftar, bahkan sudah awal lusanah di SMA atau pondok pesantren yang baru. Pesan Ustadz, semoga seluruh ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah itu bisa diamalkan. Bisa diamalkan di waktu-waktu yang memang dibutuhkan. Kita belajar matematika, kita belajar sains, kita belajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Saatnya dibutuhkan kita siap dengan bekal ilmu-ilmu tersebut. Selain ilmu-ilmu mata pelajaran, tentu juga akhlakul karimah. Tidak menunggu kapan dibutuhkannya, tetapi sewaktu-waktu pasti akan selalu dibutuhkan. Oleh karena itu, pengalaman belajar selama 3 tahun di SMPT As-Salam itu semoga bisa membekas dan kemudian menjadi amal soleh, menjadi amal yang berkah, menjadi ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Semoga nanti kalian semua masuk di SMA juga dengan niat yang lurus karena Allah. Kalau niatnya menuntut ilmu tidak lurus karena Allah, akan menyesal ketika ada perubahan-perubahan dalam kondisi COVID sekarang ini. Misalnya kemarin sudah bimbel UN, sudah berjuang belajar mapel-mapel UN misalnya, tiba-tiba ujian nasional dibatalkan. Bagi diantara kalian yang merasa, waduh sudah mempersiapkan UN kok nggak ada UN ya, eman-eman belajarnya. Kalau masih ada rasa itu, maka bisa jadi niat belajarnya bukan karena Allah. Belajarnya bukan mencari bekal hidup atau pengalaman belajar untuk bekal hidup. Oleh karena itu, mengawali nanti di SMA, pastikan meluruskan niat. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada seluruh orang tua kelas 9 yang mempercayakan pengasuhan dan pendidikan santri-santri di As-Salam Boarding School. Semoga kemitraan atau kerjasama ini bisa berlanjut dalam bentuk yang lain, bisa jadi adik-adiknya, bisa jadi syiar untuk orang lain, sehingga As-Salam Boarding School bisa maju bersama dengan kita semua tentunya. Kepada anak-anakku yang menyimak kelas 7 dan kelas 8 semuanya, kita ambil hikmah-hikmah dari seluruh kejadian sekarang ini, kondisi COVID ini, pembelajaran yang disajikan oleh sekolah, yang kemudian diikuti dengan baik. Ada sebagian yang mungkin terkendala, baik itu sinyal, baik itu fasilitas. Semoga Allah beri kemudahan untuk tahun ajaran depan. Apapun nanti yang ditentukan, apakah santri masuk ke pondok maksudnya, apakah nanti masih pembelajaran jarak jauh, apapun nanti itu yang ditentukan, semoga dengan niat yang lurus tadi kita tidak akan merasa kecewa, tidak akan menyesal, dan bersiap ketika ditentukan masuk mulai dari sekarang, memenuhi standar atau protokol kesehatannya. Apa yang nanti diumumkan oleh sekolah mohon untuk dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.